Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Amarin Nur Jasmine, Ananda Agustina, Fitria Ramadhani, dan Mifiani Christine Ananda Palit. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang masalah-masalah yang terjadi pada pengembangan kurikulum. Nah, kami di sini akan menjelaskan materi itu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Febrianti Yuli Satriani, SPD ISPD. Yuk simak video berikutnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada yang udah tahu belum nih? Siapa sih salah satu komponen yang paling penting dalam pendidikan? Salah satu komponen yang penting dalam pendidikan adalah seorang guru. Yap, bener banget. Jadi salah satu komponen yang paling penting dalam pendidikan itu adalah seorang guru atau pendidik. Dalam konteks pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar. Hal ini disebabkan seorang pendidiklah yang berada di barisan terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. Mengapa demikian? Karena gurulah yang langsung dan berhadapan dengan peserta didik untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya tidak dalam kognitif atau pengetahuannya saja, tetapi dari segi afektif atau sikap dan psikomotoriknya juga dikembangkan. Dengan nilai-nilai positif adalah melalui bimbingan dan keteladanan yang dimiliki. Selain itu, kurikulum juga memiliki peran penting dalam pengembangan pendidikan. Betul banget, seorang guru juga yang nantinya melaksanakan kurikulum di kelas melalui proses belajar mengajar dan juga dipandang perlu mengetahui dan memahami kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Dengan begitu, dapat mengambil bagian yang baik dari kurikulum yang berlaku di Indonesia untuk kemudian diimplementasikan dalam proses belajar mengajar. Perubahan kurikulum dari waktu ke waktu bertujuan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan apa yang diharapkan. Tentunya dalam proses pengembangan masalah atau kendala yang dihadapkan dalam proses pengembangan kurikulum. Nah, pembahasannya itu apa sih pengertian dari kurikulum itu sendiri? Yuk kita bahas. Nah, seperti yang udah dijelaskan pada mata kuliah pengembangan kurikulum itu, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Mengapa sih kurikulum perlu dikembangkan? Karena adanya case-case atau kurikulum yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Seperti yang sudah dibahas, kurikulum merupakan dasar dan fondasi sehingga harus ada unsur-unsur pembaruan. Nah, selain itu, kurikulum di sekolah dasar adalah suatu rencana tertulis yang disusun dengan tujuan untuk memperlancar proses kegiatan belajar mengajar. Tentunya dalam pengembangan kurikulum terdapat berbagai faktor yang menjadi permasalahan khusus dalam kurikulum itu sendiri. Yang pertama ada pada guru, di mana partisipasi dalam pengembangan kurikulum yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kurangnya waktu dan kekurangan sesuai pendapat antara sesama guru maupun kepala sekolah dan administrator karena kemampuan dan pengetahuan dari guru itu sendiri. Yang kedua, dari masyarakat, yaitu untuk pengembangan kurikulum dibutuhkan dukungan masyarakat baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pada pendidikan ataupun kurikulum yang sudah berjalan dalam masyarakat adalah sumber input dari sekolah. Nah, yang ketiga itu ada masalah biaya, yaitu untuk pengembangan kurikulum, apalagi untuk kegiatan eksperimen kan, baik metode isi atau sistem secara keseluruhannya itu yang membutuhkan biaya yang sering tidak sedikit. Nah, yang terakhir ada dari kepala sekolah. Dalam hal ini seharusnya kepala sekolah itu mempunyai latar belakang mendalam tentang teori dan praktik kurikulum. Kepala sekolah merupakan peranan yang penting dalam pengembangan kurikulum. Jadi intinya dalam pengembangan kurikulum tidak hanya kurang partisipasi dari seorang guru saja, tetapi harus ada dukungan dari masyarakat
lalu biaya yang memadai, dan juga kepala sekolah ikut berperan penting dalam memecahkan permasalahan khusus dalam kurikulum. Selain permasalahan yang sudah dibahas, ada juga permasalahan lain seperti kurikulum di Indonesia yang terlalu kompleks, di mana siswa akan terbebani dengan segudang materi yang harus dikuasainya, dan juga siswa akan berusaha keras untuk memahami dan mengejar materi yang sudah ditargetkan. Hal ini akan mengakibatkan siswa tidak akan memahami seluruh materi yang sudah diajarkan. Lalu ada juga kurikulum itu sering berganti nama. Kurikulum di Indonesia sering sekali mengalami perubahan, namun perubahan tersebut hanyalah sebatas perubahan nama semata. Tanpa mengubah konsep kurikulum, tentulah tidak akan ada dampak positif dari perubahan kurikulum di Indonesia. Terus, belum adanya silabus final mengakibatkan kesulitan dalam pembuatan RPP. Selain itu, dokumentasi silabus final belum diterima oleh para guru. Padahal, dalam pembuatan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dasarnya adalah silabus. Nah, saat ini dunia tengah mengalami pandemi COVID-19, yang dimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud mengumumkan adanya penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Ada dua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah, yaitu yang pertama, perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning, dan yang kedua itu menerapkan kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus. Apa sih itu kurikulum darurat? Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan kurikulum darurat merupakan salah satu pilihan yang bisa diambil satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Jadi dari permasalahan yang sudah kita bahas tadi, ada dua permasalahan, yaitu permasalahan umum dan khusus yang terjadi dalam pengembangan kurikulum, dan juga yang sedang dihadapi saat ini, yaitu kurikulum darurat yang mana masih dilaksanakan hingga saat ini. Tentunya dalam permasalahan pengembangan kurikulum yang sudah dibahas, perlu adanya solusi untuk menanganinya. Kira-kira apa aja sih solusinya? Nah, solusinya itu ada 4. Yang pertama, mengubah konsep awal paradigma kurikulum menjadi alur yang benar untuk mencapai suatu tujuan yang sebenarnya. Yang kedua, menjalankan kurikulum dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, membersihkan organ-organ kurikulum dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir itu, listening study ataupun workshop yang membahas cara mengajarkan kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan dalam kurikulum 2013. Nah, jadi kesimpulannya, Indonesia mengalami kemerosotan di bidang pendidikan. Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia menduduki peringkat di bawah negara-negara di Asia. Hal ini sangat berkaitan dengan masalah-masalah kurikulum yang dihadapi di Indonesia. Masalah kurikulum di Indonesia dapat diselesaikan tidak cukup dengan mengganti namanya saja, melainkan harus melakukan perombakan secara menyeluruh dari kurikulum. Masalah kurikulum juga terletak dari sarana dan prasarana yang kurang merata. Selain itu, kurikulum Indonesia yang terlalu kompleks, kurangnya sumber prinsip pengembangan dan membebani siswa beserta guru yang berkaitan menjadikan kurang maksimalnya pembelajaran. Sekian penjelasan dan diskusi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.